Yang dihormati Sahibul Bait yang keempat, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah serta keluarga, dan kepada seluruh guru-guru yang telah hadir mengisi bantuan baik yang agam maupun yang inam, hanya memandung selalu dalam rahmat Allah. Amin. Pada malam yang berbahagianya, kitanya tepat pada malam 14 Muharram tahun 1443 Hijriah. Artinya 14 hari lalu kita sudah memasuki tahun baru. Tahun baru penanggalan Islam, yaitu tahun Hijriah. Di mana banyak umat Islam sekarang kadang-kadang tidak mengetahui tahun baru sendiri, tapi lebih menghafal tahun baru yang biasa dipakai oleh orang luar Islam. Kira-kira dalam tahun hijrah ini apa yang perlu kita renungi? Pertama, hijrah yang dimaksudkan di situ adalah hijrahnya baginda Rasulullah SAW dari kota Makkah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Hijrah dalam arti kata perpindahan fisik, perpindahan tubuh atau jasad dari satu tempat kepada tempat yang lain. Tetapi di sisi yang lain, Rasulullah setelah melakukan penaklukan kota Makkah pada abad ke-8 Hijriah, beliau bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah sesudah penaklukan kota Makkah. Dulu ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, itu agama sangat memerintah para orang mukmin untuk menemani dan membela Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Malah banyak ditayangkan sahabat Rasulullah yang rela meninggalkan kampung halaman, usaha dan segala macam perkebunan ladang yang ada di Makkah, rela meninggal anak dan istri untuk dia berjuang bersama Rasul hijrah ke Madinah. Tetapi ketika Rasulullah kami takluk Makkah kembali pada tahun 8 Hijriah, beliau bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah sesudah penaklukan kota Makkah. Tetapi walau hijrah secara fisik tidak ada lagi, namun keutamaan hijrah yang Allah berikan kepada para sahabat Rasul masih senantiasa keutamaan tersebut berlaku untuk umat Rasulullah sampai sekarang. Malah ada sebuah hadis yang mungkin sangat membuat termotivasi kita untuk melaksanakan ibadah, yaitu Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilaih. Beribadat ketika dalam zaman yang tidak menentu, zaman haraj, banyak ulama menafsirkan dengan zaman fitnah. Zaman fitnah, zaman yang hanya menentu lagi ronyo kadang-kadang keadaan cepat sekali berubah, ronyo keadaan menurut hingga kemudian ronyo umat Islam kadang-kadang di atas hingga ditindas. Jadinya zaman hanya menentu bukan dalam kitab zaman fitnah. Zaman fitnahnya zaman di mana banyak terjadi hal-hal yang merusak iman dan membuat kita terjerumus dalam maksiat, ataupun zaman fitnah. Nah, ibadat kepada Allah dalam kondisi zaman fitnah beri pahala sama lagi kita hijrah untuk dayak bela Rasulullah, andainya Rasulullah menjauh di Madinah. Yang ban al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilaih.
Jadi keutamaan hijrah yang Allah berikan masih berlaku sampai orangnya. Walau hijrah secara fisik Hanafi. Orang yang Hanafi hijrah secara fisik Rasulullah dikatakan wa Allah. Tapi keutamaan daripada hijrah mantang berlaku dan mantang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Yang dikatakan orang yang berhijrah sejati itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Kitanya udik pada zaman sekarang sanggup tak tinggal itu yang dilarang oleh Allah, baik tak puput tak pijuk. Nanti kata tak pijuk yang Allah larang, yang berarti kitanya kedudukan sama lagi orang yang berhijrah. Hijrah secara fisik Hanafi, tapi hijrah daripada maksiat kepada taat, hijrah daripada kejahilan kepada ilmu, hijrah daripada malas beramal kebaikan kepada sungguh-sungguh dalam beramal kebaikan. Yang mungkin kita lakukan pada masa sekarang. Maka hijrah lagi yang dilakukan Nabi Hanafi. Yang hijrah dalam bentuk masa sekarang, hijrah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi dalam masa bulan Muharramnya yang kaidam kalimah lahura bulan Muharram, mari kita introspeksi diri kembali dan muhasabah roda, etna perjalanan hidup kita yang kau ikut dan kita mau menuju ke mana, dari mana kita berasal dan menuju ke mana, dan setelah sampai ke tujuan apa yang akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kita renungi bersama, insyaAllah akan memberi perubahan dalam hidup kita untuk masa-masa mendatang. Dan perlu diingat letak umat Islam hanya berpegang dengan kalender Masehi. Dia kena dia hanya dilarang dalam agama dan hanya ke merusakkan iman selama dia hanya diyakini Nabi Isa sebagai Tuhan. Tapi ketahuilah, apapun patokan dalam agama Islam memandung diterapkan berdasarkan tahun hijriah. Contoh umur seseorang kekalan bukan dasar tahun Masehi, tapi dasar tahun hijriah. Selisih uro antara tahun Masehi dengan tahun hijriah dalam hitung jumlah huruf. Artinya lebih banyak tahun hijriah ketimbang tahun Masehi. Efek di menyodor berpegang kepada tahun Masehi, dumpu segi berpegang kepada tahun Masehi, jakut kan tahun Masehi pada tahun hijriah. Berarti menyodor dengan mekat headroll, kamu ada perkiraan headrollnya di selisih itu. Headroll dengan mekat, headroll menunjuk patokan di bagi jakut tahun Masehi. Berarti nanti tahun yang kanan boleh. Nanti dihitung di belakang dari sini. Sekali dihitung, dihitung dalam hitung tu dihitung, menghitung dihitung 60. Yang cuma tidak menghitung lagi kita ni. Nanti menyonan muka dihitung betul, nanti hitung kanan boleh. Yang maka kita orang Islam walau kita tamuman bak kalender Masehi, tapi memang kalender hijriah benar. Biarlah hidup beli lagi. Jadi juga apa pun enggak beli lagi. Walau jurau-urau karena adanya berpegang kepada kalender Masehi dapat negara yang mana mengandung ajaran Islam, tetapi kalender hijriahnya benar. Kemudian dalam kehidupan kita kiban cara untuk supaya kita selamat daripada fitnah di akhir zaman. Mungkin lewat ceramah-ceramah ataupun pegah digoreng-goreng, tadaku bahwa tanya udip sekarang di penghujung zaman, di mana zaman menjelang berakhir, di mana menjelang kiamat dunia. Dia dalam tanda-tanda kiamat dunia ini tak terjadi. Iban cara berselamat tanya di penghujung zaman. Rasulullah juga dalam satu hadis, sadakunu fitanon yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafir. Akan terjadi fitnah di akhir zaman. Orang ketika pagi masih dalam keadaan beriman, sore sudah jadi kafir. Artinya apa yang dipegah di Nabi begitu mudah orang
dijualkan iman, begitu mudah keluar daripada iman masuk ke dalam kekafiran. Bengah dalam keadaan mentang iman, tupuk dia kafir. Yang mana pegang Nabi dalam hadis. Maknanya kan mandung bengah dalam iman tupuk dia kafir, artinya jarak antara iman dan kafir yang begitu dekat. Begitu mudah untuk dipudai iman. Tetapi dalam hadisnya Nabi nak pegang pengecualian, illa man ahyahu Allahu bil ilmi, kecuali orang yang mampu udip di Allah dengan ilmu. Jadi orang yang bengah mantang beriman support kaji ke kafir ba akhir zaman, nyan orang nyan hanaruh lam yang dipegang di Nabi, nya orang yang udip di Allah dengan ilmu. Ternyata ilmu menjadikan seseorang selamat di akhirat. Bukan di akhirat, menjadikan seseorang selamat di akhir zaman kiamat. Jadi ilmu yang membuat dia selamat di akhir zaman, bukan yang lain. Ino le takalan ulung pada 4 gop ketika ia kiamat dunia kena 3 tahun 2012 juga kiamat dunia. Yang naulung yang di luar negara pada 4 gop na yang pumon, na yang yahid di planet lain. Yang do tanah kan lain fikir dia hancur kiamat dunia, bumotok hancur kan lain hancur. Macam dunia. Naik pula bangunan dalam tanah, naik pula bangunan dalam yang dunia ke kiamat dunia. Padahal dalam agama dia kan dia sempurna di Rasulullah. Cara berselamat dengan ilmu. Bahkan dengan ilmu dan selamat karena ilmunya cahaya. Malah kita Talbisul Iblis dijelaskan ini perkara pertama yang diupayakan oleh iblis untuk diperlah manusia, iaitu dipergadah hilal ilmu dengan cara digoda anak Adam supaya dia itu. Sebab waktu manusianya hanya memiliki ilmunya nur, cahaya. Tayang yang mati lampu kira-kira itu terkadang pintu handuk. Nanti kita geriga dari depan. Si balik kau naik itu mata. Alian dibuka di mata lampu warna udik tidak ada duit. Anda ada kan? Itu dalam urut saja. Jadi ilmunya nur cahaya. Yang pertama kali digoda oleh iblis bak manusia itu orang bina ilmu supaya manusianya bina nur cahaya. Pada ketika hana cahaya bak manusia dengan mudah diseret di ruh yang galak dalam kegelapan. Yang pertama kali usaha iblis untuk diperlah manusia. Maka anak kuilin bahkan orang berayat tu. Si anak pun dah usaha yang ada juga beranggap putat dah usaha uring binti yang mandu yang jadikan dah bawa hal yang bedakan mustahil, dah bawa hal yang jauh daripada kemungkinan. Karena dikata upaya ini iblis hanya play-play diupayakan dipergadah ilmu bagi manusia agar manusianya gadah nur, gadah cahaya sehingga mudah untuk diseret roh yang galak-galak ini. Sementara dalam agama ada kalam kewajiban kita dalam menuntut ilmu kan kewajiban yang sifat berjamaah. Ilmu ada dua macam, kewajiban ada dua macam. Nah kewajiban yang penting akan nak buat, bukan fardu kifayah. Nah kewajiban yang dituntut dalam agama ke pribadi diri. Contohnya belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama nyo wajib dari Allah ke pribadi diri orang, kan wajib secara kelompok. Ada orang fikir mana yang apa kerana orang ikut mentang mendorong gaji na. Fikir main dah. Ya apa kalau main dah kerana orang bayang gaji lain dulu semua mentang. Ya apa anak menang ni. Ya buatnya kewajiban farduin yang wajib dari Allah arti pribadi diri orang masing-masing. Dan hukum dan tinggal belajar ilmu dosa raya. Punya ilmu yang hana tak belajarnya, ilmu yang farduin. Ilmu ada dua macam, na farduin, na fardu kifayah. Ilmu farduin na yang dalam bentuk untuk supaya ibadat kita nya sah, itu ilmu fikih. Nah ilmu yang supaya akidah kita nya betul, itu ilmu tauhid. Nah ilmu yang untuk supaya amaliyah, amal-amal perbuatan yang kita nya kubutnya terselamatkan, hana sampai
sia-sia dan hilang hana tinggal rapur kiamat. Mungkin ilmu dasar tahu ilmu untuk pagi amal pagi hati untuk terlihat hati lain. Yang heboh ilmunya hukum dah jadi farduin kan fardu kifayah. Adapun ilmu yang selainnya hukum di fardu kifayah. Urangnya ilmu yang fardu kifayah urang usaha guna mandung bijit, ilmu yang farduin atai kana zero dewaro kaji. Kembali dia. Jadi yang fardu kifayah yang mandung dia. Urang zero prinsip susah nyanyi ana ijazah SD SMP, ana ijazah SMA susah. Ada mai pula ana ijazah ada yang dapat fardu kifayah. Sementara yang hana hukum ilmu farduin biasa-biasa ana je yang menyusahkan. Nyo yang kadang-kadang nuronyo kadir jadi perubahan kendali lagi yang diamanahkan atau dipesan dari Rasulullah dalam hadis. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi juga mencegah orang yang diiradah oleh Allah kebaikan kepada orang tersebut lebih pemahaman dalam bidang agama. Berarti untuk hukum agamanya harus benar ditanya termasuk dalam orang yang diiradah oleh Allah kebaikan. Yang orang yang hana iradah kebaikan oleh Allah yang tetap hana gitim murno ilmu agama walaupun tak upaya tak wujud dan kaki banjara yang hang gitim murno ilmu. Artinya yang perlu juga tungku mi dan ayah-ayah yang tergerak hati dan langkah untuk yang murno ilmu menuduku bahawa orang termasuk dalam hamba Allah yang diiradah kebaikan dia. Dan ini salah satu nikmat paling raya. Nikmat yang paling raya iaitu lebih pemahaman dalam bidang agama. Bahkan nikmat pegah dari Ibnu Hajar dalam kitab Al-Tufa At-Tafaqquh fid din min alamati husnil khatim. Mufhum agama salah satu tanda tanya mati dalam keadaan jeroh sendiri. Atiron yang karu dalam urang anggota beut, majlis zikir yang ketahuilah bahawa adanya tanda-tanda orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi mati kan dalam kebab Allah lebih ketetapan imannya dengan di karena tanda-tanda jeroh. Kan tanda-tanda jeroh yang sukses tanya dalam bidang banyak. Anak gede menghebung ke anak kabeh doktor, anak karena kerja gaji tu PNS, kan yang sukses tanya secara akhirat. Sukses akhirat ketika katanya lebih dari Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan yang paling utama merupakan ridha Allah. Yang undang tersiar singkat dan jadi ada dalam sesi yang jawab silakan tunggu dimana baik yang berkenaan dengan masalah wiri, masalah ilmu, masalah hijrah ataupun masalah-masalah lain.